Dan yang kali ini yang keempat, lebih banyak berbicara tentang strategi hidup dalam menghadapi krisis. Hal-hal yang mendarat, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya ini akan memberkati Anda. Seringkali respon kita itu nggak selalu hal-hal yang selalu ngeroh dan hal rohani. Respon-respon kecil, kalau kita tahu bagaimana menempatkan diri kita di tempat yang bijaksana, maka semua hal besar bisa menjadi sederhana dan bisa ditangani, gitu ya. Nah, kita baca bagian firman Tuhan yuk sama-sama. Di dalam Daniel 2 mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan, nanti beberapa akan lompat-lompat. Gitu ya. Pada tahun yang kedua, pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, dan menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kita lompat ayat yang kelima. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepada aku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan hormat yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya, kata Alkitab. Kita lompat ayat yang ke-10. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besarnya kuasanya, telah meminta hal demikian itu dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Ayat yang ke-11, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka. Karena hal itu lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana terbunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dihukum. Saudara, ini adalah sebuah situasi keadaan yang Tuhan izinkan menjadi sebuah masa krisis bagi orang-orang bijaksana yang ada di Babilonia. Anda tahu cerita ini. Suatu ketika Israel diizinkan Tuhan mengalami prosesnya sendiri, mereka masuk ke masa pembuangan di Babilonia. Alkitab berkata 70 tahun lamanya mereka ada di Babilonia. Dan di tengah-tengah 70 tahun ini ternyata Tuhan selipkan Daniel dan kawan-kawannya untuk ada di sana. Menjadi bagian bukan dengan mentalitas korban, tapi menjadi bagian yang memberikan harapan bagi Israel. Tadi di ibadah sebelumnya saya cerita kenapa kok Daniel bisa menjadi sosok yang menjadi harapan bagi Israel. Bukankah kalau ngomong tentang pembuangan ribuan orang juga dibuang ke sana. Kenapa yang muncul kok Daniel dan 4 orang rekannya? Bukankah Tuhan bisa memilih ribuan orang yang lainnya? Tapi kenapa Tuhan izinkan yang muncul adalah Daniel? Apakah Tuhan tidak memilih yang lain? Saya pikir Tuhan memilih yang lain. Dia bukan Allah yang pilih-pilih kasih. Dia menyediakan kasihnya, menyediakan promosinya, menyediakan apa yang baik dalam hidup manusia kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang meresponi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah masalahnya. Dan hal yang sama terjadi di masa ketika Daniel sebelum ke Babel. Di sana ada 3 orang penting di sekeliling Daniel. Yaitu Nabi Yeremia yang usianya masih 22 tahun. Dan Daniel masih usia 12-13 tahun. Kemudian seorang keturunan imam namanya Yeskiel di usia 30 tahun. Dan seorang raja namanya Raja Yosia yang memerintah dari usia 8 tahun. Dan Raja Yosia ini dia menjungkir balikkan Baal di Israel. Membuat orang Israel yang menyembah Baal kembali kepada Tuhan. Hari itu Israel mengalami revival. Israel yang menyembah Tuhan berbalik kepada Tuhan. Mengalami transformasi besar satu bangsa. Dan yang menarik adalah Daniel muncul dari generasi ini.
Jadi kenapa kok Daniel bisa dipersiapkan Tuhan sampai ke Babel? Dia punya mentalitas yang begitu luar biasa. Karena ternyata jauh sebelumnya Tuhan izinkan Daniel itu melihat sepak terjang Raja Yosia. Dan dia melihat sepak terjang Raja Yosia dengan semua proses yang terjadi. Di situ dia mendapatkan nilai, di situ dia dibangun, di situ dia melihat ada seorang raja muda yang bisa menegakkan kebenaran dan menjungkir balikkan dewa-dewa di Israel di masanya. Sehingga ketika Daniel masuk ke pembuangan Babel, ternyata dia sedang disiapkan Tuhan untuk masa yang Tuhan izinkan berlaku buat dia hari itu. Sampai satu peristiwa, Anda tahu cerita yang kita baca barusan. Ya, cerita yang kita baca barusan, ayat yang pertama dikatakan, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Ya, jadi Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar bukanlah kerajaan yang kecil, tapi kerajaan yang menguasai seluruh dunia. Ya, kerajaan yang menguasai seluruh dunia. Nebukadnezar punya kemampuan strategik yang terbaik di masa itu. Dia punya kemampuan perang yang terbaik di masa itu. Dia menguasai art, culture, dan membangun negaranya tidak dengan sembarangan, tapi menjadi negara yang terbesar di masa itu, terkuat di masa itu, dengan pasukan yang terbaik di zamannya. Gitu ya. Dan Nebukadnezar bukan raja yang gagal, tapi dia raja yang bisa mendirikan pasukannya, negaranya untuk menjadi bangsa yang besar setelah ayahnya mengalahkan kerajaan Asyur di masanya, di masa sebelum dia, gitu ya. Nah, di tengah-tengah kebesaran seorang raja yang namanya Nebukadnezar ini, suatu hari dia bermimpi, ya. Jadi mimpi Nebukadnezar ini muncul bukan dari sebuah situasi di mana dia sedang bermasalah, dia sedang bergumul, kemudian dia mimpi tentang masalahnya itu. Ya, dia sedang mengalami sesuatu yang berat, kemudian dia bermimpi tentang masalahnya itu. Bukan, tapi Nebukadnezar bermimpi dalam kondisi dia mengalami kemenangan. Bermimpi dalam kondisi dia sebagai seorang raja yang kuat, punya pengaruh, punya power, punya otoritas, punya semuanya untuk melakukan segala sesuatunya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, seorang raja bermimpi dan mimpinya bukan mimpi yang baik, tapi mimpi yang menggelisahkan dia. Ya, dan Anda tahu ceritanya, akibat dari mimpi yang menggelisahkan ini, dia menciptakan krisis di Babilonia. Ya, akibat mimpinya yang menggelisahkan, yang dia ingin tahu artinya, tak seorang pun memberitahu artinya. Kalaplah raja yang satu ini, akhirnya dia menciptakan krisis di Babilonia, khususnya kepada orang-orang bijaksana yang dipimpin oleh kepala istana di bawah pengaruh dari Aspenas itu sendiri. Dan itulah yang terjadi. Sehingga hari itu Daniel adalah seseorang yang sedang bekerja seperti biasa dengan teman-temannya yang lain, Sadrak, Mesak, Abednego, bekerja seperti biasa. Mereka didapati 10 kali lebih pintar daripada yang lain. Mereka ikut memerintah, ikut menolong pekerjaan-pekerjaan Aspenas dengan semua hari-hari yang dilakukannya. Semuanya berjalan baik, semuanya berjalan beres. Kerajaannya pun juga tumbuh dengan pesat, dengan begitu luar biasa, pengaruhnya mendunia. Dan di tengah-tengah seperti ini, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dijatuhin krisis sama Nebukadnezar. Ya, tiba-tiba dia bermimpi, di tengah-tengah mimpinya dia galau, kondisi hatinya gelisah, dia tidak dapat tidur, akhirnya dia memaksa untuk seseorang mengartikan mimpi itu. Anda tahu cerita ini. Ketika memaksa orang mengartikan mimpi itu, ternyata semuanya gak bisa, saudara. Semuanya gak bisa. Karena memang permintaannya ini agak sedikit gak masuk akal dalam kondisi hari itu. Gak nalar, ya, minta diartikan mimpi tapi sekaligus dengan mimpinya. Jadi pernahkah Anda ketemu dengan seseorang, bolehkah tolong artikan mimpiku sekaligus ceritakan mimpiku lebih dahulu gitu ya. Pasti itu bukan hal yang mudah gitu kan. Dan akhirnya satu bangsa tidak ada yang bisa dan Nebukadnezar marah dan akan dibunuh semuanya. Bapak Ibu Saudara, akan dibunuh semuanya. Lah kondisinya Daniel gak ngapa-ngapain. Dia dalam kondisi baik-baik saja sedang bekerja, sekalipun dia bekerja di bawah jajahan Babilonia.
gitu ya. Dia tidak bisa menggunakan haknya sebagai bangsawan, dia terpisah dari keluarganya, dia sedih mungkin terpisah dengan banyak keluarga yang ada di sekelilingnya karena penjajahan yang terjadi, hartanya diambil, semuanya dijarah, semuanya habis semuanya, tapi dia diizinkan Tuhan untuk terus mengalami kemenangan di tengah-tengah situasi yang sulit hari itu. Dan di tengah-tengah keadaan seperti ini ternyata Tuhan izinkan krisis masih mendatangi dia. Dan tiba-tiba satu tim yang dikatakan sebagai orang-orang bijaksana itu diancam untuk dilakukan pembunuhan. Ayat yang ketiga, ketika titah dikeluarkan, orang-orang bijaksana, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Alkitab berkata Daniel dan teman-temannya pun terancam untuk dibunuh, kata Alkitab. Ya jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mengalami krisis yang dihadapi. Saudara, pertanyaan saya sederhana, pernahkah Anda dalam hidup Anda ketika kita berjalan, kita bekerja seperti biasa, kita melakukan aktivitas yang seharusnya Anda lakukan sebagai rutin kehidupan Anda yang harus Anda lakukan, pekerjaan yang Anda lakukan, relationship yang terus berjalan di tengah-tengah keluarga Anda, kegiatan sehari-hari yang sedang berjalan, semuanya berjalan baik-baik saja hari itu. Sampai sometimes 1-2 kali dalam hidup kita tiba-tiba ada lonjakan situasi, lonjakan keadaan yang tidak kita harapkan dan kita kaget, kita nggak tahu jalan keluarnya dan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk situasi itu, untuk situasi dan keadaan itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pernah ada di masa yang begini, sekalipun bentuknya berbeda-beda. Ya, tentunya kita tidak seperti masa di zaman Nebukadnezar bersama dengan Daniel dengan bentuk-bentuk intimidasi dan situasi yang dihadapi oleh Daniel. Tetapi tentunya kita punya intimidasi yang dihadapi oleh situasi kita sendiri. Keadaan-keadaan yang kita hadapi, tantangan-tantangan pekerjaan, situasi-situasi krisis yang tidak terduga, yang muncul mendadak harus direspon dengan cepat dan tidak ada jalan keluar pada saat itu. Saudara, di titik yang seperti ini seringkali kita bisa panik. Di titik yang seperti ini juga seringkali ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes semuanya hilang Bapak Ibu Saudara. Kita nggak lagi mikir isi Alkitab, kita nggak lagi mikir semua hal, ngomong tentang nilai karakter semuanya, nggak kepikiran semuanya. Hari itu kita bisa panik, emosi, bingung, marah. Ya ada orang-orang yang marahnya ke dalam, kenapa peristiwa ini terjadi, di mana Tuhan, kenapa Tuhan nggak ada. Dia blaming ke dalam, ada orang yang blamingnya keluar. Kenapa peristiwa ini terjadi, gara-gara dia, gara-gara suamiku, gara-gara anak-anakku, gara-gara ini, gara-gara itu. Dia blaming, tembak sana, tembak sini. Ada yang terjadi karena dia nyalahkan sebuah kondisi, nyalahkan situasi yang ada di sekeliling kita. Kita nggak lagi bisa berpikir dengan jernih menghadapi situasi yang krisis yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin nggak selamanya kita ada dalam masa itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri, setiap kita tidak bisa dilewati. Kadang-kadang ada 1-2 peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita ada di dimensi-dimensi yang demikian. Untuk membuat hidup kita semakin kuat di tangan Tuhan. Untuk kita ngerti bahwa dia tidak tinggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang menjaga hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana saat situasi itu terjadi? Bagaimana kita merespons sebuah keadaan yang tidak kita inginkan, terjadi dengan cepat, butuh respon dengan cepat dan tidak ada jalan keluar. Ya, dalam situasi-situasi yang seperti ini kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan. Ya kadang-kadang kita nggak tahu lagi respon apa yang harus kita pilih di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu. Ya, tapi Daniel juga mengalami keadaan yang sama. Dia lagi bekerja baik-baik saja, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, muncul titah. Semua orang bijaksana akan dibunuh, termasuk dia bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego hari itu. Dan yang luar biasa adalah Daniel merespon dengan cara yang benar. Hal-hal yang simpel sehari-hari, tetapi mengeluarkan dia dari situasi yang justru situasi itu bukan menjatuhkan dia, tapi dipakai Tuhan sebagai spotlight untuk mengangkat ini loh, orang benar akan muncul ke permukaan di tengah-tengah situasi yang hari itu sedang sulit. Satu fondasi yang sederhana yang dimiliki oleh Daniel dan teman-temannya, yaitu kalau kita membaca kitab Daniel, background daripada kitab Daniel ada satu fondasi iman yang sederhana dari kitab ini adalah yaitu iman Daniel dan kawan-kawannya adalah iman walaupun. Betul ya? Jadi sejak awal Daniel mengikut Tuhan
Bukan karena apa yang Tuhan akan perbuat dalam hidupnya. Tetapi dia memilih apa yang benar dan dia menjalani apa yang dia yakini bersama dengan Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, enak atau tidak enak situasinya, itu adalah pilihan dia untuk mengikut Tuhan. Itu adalah iman walaupun. Dia tidak melihat apa yang Tuhan bisa berikan, apakah Tuhan berkati atau tidak berkati. Kalau Tuhan mau tolong, ya Tuhan tolong. Kalaupun Tuhan gak tolong, gak apa-apa. Bentuk di mana Tuhan tidak menolong adalah sebuah situasi yang Tuhan izinkan supaya hidup seseorang menjadi kuat dan dilatih di dalam kehendak-Nya. Sehingga bagi Daniel nothing tulus. Kalau sesuatu terjadi, diizinkan terjadi, ya Tuhan izinkan terjadi biar Tuhan berperkara dan pada ujungnya menyelesaikan. Kalau di sana ada proses yang harus dilewati, dia akan jalani proses itu dan mengizinkan dia dilatih di dalam hadirat Tuhan. Itu iman walaupun. Lawan daripada iman walaupun adalah iman hanya jika. Jadi seseorang akan berkata, aku akan ikut Tuhan jika anakku sembuh. Aku akan ikut Tuhan, aku akan pelayan lebih jika nanti sudah usia pensiun. Aku akan ikut Tuhan jika nanti situasi keluarga yang ini sudah beres. Aku akan ikut Tuhan kalau masalahku di keluarga yang satu ini bisa dibereskan. Aku akan sungguh-sungguh lebih melayani, menyediakan waktu. Kalau ini nanti sudah bisa dibereskan menjadi lebih baik. Akhirnya sampai kapanpun kita akan selalu punya alasan untuk mengikut Tuhan. Sampai kapanpun kita akan selalu punya alasan yang kita pertimbangkan untuk melayani dan memberi diri lebih saat kesempatan itu diberikan di tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara, karena problemnya bukan tentang situasi yang terjadi dalam hidup kita. Problemnya adalah frame yang ada dalam pikiran kita yang bermasalah. Karena kita melihat Tuhan dengan standar syarat yang Tuhan harus ikuti dulu dalam hidup kita. Baru kita akan follow Tuhan di dalam hidup ini. Dan itulah yang jadi masalah. Gitu. Kenapa? Karena kita gak belajar untuk berserah. Kita gak belajar untuk melihat Tuhan secara penuh dengan semua kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita mengkotakkan Tuhan pada syarat tertentu untuk kita ikut Dia. Akhirnya sampai kapanpun antara kondisi kita dengan keinginan Tuhan tidak pernah ada di halaman yang sama. Akhirnya orang-orang demikian dia punya angan-angan untuk ikut Tuhan. Dia punya kerinduan untuk ikut Tuhan. Dia kepingin lihat teman yang di sana bertumbuh luar biasa. Aku juga kepingin begitu. Dia kepingin lihat saudara yang di sana kok hidupnya berubah. Dia juga kepingin ke situ. Tetapi di dalam proses perjalanannya dia tidak melangkahkan kakinya kemana-mana. Sehingga harapan itu tinggal di pikirannya, tinggal di hatinya. Tapi tidak pernah terrealisasi di lapangan. Karena dia tidak belajar mengambil langkah pertamanya, yaitu ketaatan. Nah, hari ini kita nggak boleh hidup di dalam iman hanya jika. Ya, tetapi kita harus hidup di dalam iman walaupun apapun yang terjadi, kita tahu Dia adalah tetap Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia tetap pegang kontrol. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan pernah tolong yang pertama, maka peristiwa berikutnya pun Dia bukan Allah yang meninggalkan kita. Apapun yang terjadi saat aku diberkati Tuhan, aku gak perlu terlalu sombong karena semuanya datang dari Tuhan. Saat aku belum diberkati Tuhan, aku juga gak perlu terlalu ketakutan. Karena ada waktunya berkat Tuhan itu akan datang saat aku tinggal di dalam ketaatan. Saudara, orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang bertumbuh. Disiapkan, dibentuk, siap menghadapi berbagai macam hal. Dan itu adalah fondasinya untuk menghadapi krisis demi krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ingat, kekristenan tidak mengajarkan kita untuk selalu hidup di tengah-tengah berkat dan ladang yang selalu hijau. Tetapi kadang-kadang kita diizinkan untuk ada di badai yang begitu sulit, hujan yang begitu lebat, pasir yang menggenang di mana-mana. Tapi asal rumah kita kokoh, fondasi kita kokoh, kita berjalan di dalam ketaatan dan kita senantiasa mengambil pilihan-pilihan dengan iman walaupun ujungnya pasti adalah kemenangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, mungkin ada air mata di sana, mungkin ada proses yang terjadi. Waktu Anda memilih sebuah ketaatan, tetap ada sesuatu yang ditabur dan di situ kita nangis. Waktu kita melangkah, mengambil pilihan-pilihan yang tidak mudah, ada harga yang dibayar dan di situ pengorbanan kita nggak mudah untuk proses itu.
Tapi sekalipun kita menabur dengan air mata, asal air mata itu adalah air mata ketaatan, maka kita tahu ujungnya adalah kemenangan bersama dengan Dia. Ujungnya adalah kemerdekaan. Karena di dunia ini tidak ada orang yang taat dirugikan oleh sorga. Tidak ada orang yang berhenti yang mengasihi Tuhan, kemudian sorga berhenti mengasihi kita. Seseorang yang mengasihi Tuhan dan dia memilih untuk tinggal dalam ketaatan, dia akan menjadi Allah yang selalu menyertai kita sejauh keberanian kita untuk tinggal di dalam ketaatan. Maka sebesar itulah berlimpah kali lipat kasih karunia diberikan di dalam hidup kita. Saudara, itulah background seorang Daniel. Itulah cara pandang seorang Daniel ketika dia diizinkan Tuhan untuk masuk ke Babilonia. Itulah cara pandang Daniel dan teman-temannya ketika dia menghadapi berbagai macam situasi yang tidak mudah di tengah-tengah keadaan yang menjepitnya hari itu. Sampai akhirnya dia berhasil menjadi orang-orang berhikmat di Babilonia. Dan di tengah-tengah kondisinya yang lagi bekerja ini, suatu ketika dia kena krisis lagi. Dia kena krisis lagi di mana akhirnya semua orang-orang bijaksana diancam untuk dibunuh. Karena tidak bisa menerjemahkan arti mimpi itu. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Daniel dengan iman walaupun sebagai fondasi dalam hidupnya? Saat situasi krisis itu terjadi dalam kehidupan seseorang. Ya, kita buka beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hal yang sederhana di sekeliling kita. Anda lihat Daniel 2 ayat 14 sampai 15. Daniel 2 ayat 14 sampai 15. Saat Daniel ada dalam situasi krisis. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik. Katakan dengan cerdik. Dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Ya, sepotong kalimat ini aja. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sana. Satu hal yang dilakukan Daniel adalah dia menggunakan kecerdikannya untuk mempengaruhi center influence. Dia menggunakan kecerdikan saat dia kejepit. Hal pertama yang dilakukan dengan hikmat Tuhan hari itu adalah dia menggunakan kecerdikannya untuk mempengaruhi center influence. Anda tahu Ariok adalah seseorang yang menerima titah untuk melakukan pembunuhan itu. Ariok bisa langsung mengeksekusi titah itu tanpa dia berpikir karena surat titah sudah ada di tangannya hari itu. Gitu. Tetapi Daniel datang kepada Ariok berkata, dengan kata lain Daniel itu mau ngomong gini, Ariok, kamu kan pegang surat titah itu. Apa enggak lebih baik kamu lihat datanya dulu? Kamu pastikan dulu situasinya. Kamu pastikan dulu datanya untuk melihat situasi ini dengan lebih jernih. Supaya enggak cepat-cepat kamu ngambil keputusan di tengah-tengah situasi yang semuanya sedang galau dalam situasi krisis yang hari itu sedang terjadi. Jadi hari itu dia mempengaruhi agar Ariok tidak mengambil keputusan sebelum datanya ada. Dia berkata, cari dulu datanya, supaya datanya lengkap, supaya datanya jelas, barulah keputusan bisa kau ambil dengan benar. Nah, banyak area dalam hidup kita ketika kita menghadapi krisis, yang pertama kali berkembang dalam hati kita adalah asumsi. Asumsi adalah level kebenaran yang paling rendah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebenaran yang paling tinggi adalah firman Tuhan. Kebenaran yang paling rendah adalah asumsi. Asumsi bisa benar, yes bisa benar. Tapi Anda juga harus tahu, asumsi juga bisa salah. Karena asumsi adalah penilaian yang ada di pikiran kita, hasil pengamatan, hasil komentator yang mungkin tidak kita keluarkan lewat ucapan kita, tapi ngomong-ngomong di hati kita, mengasumsikan segala sesuatu yang kita simpul-simpulkan sendiri atas sebuah keadaan. Saudara, saat orang mengalami krisis dan dia kejebak hatinya untuk berasumsi, maka dia akan ditarik dengan gambaran-gambaran dia bisa ditarik dengan gambaran-gambaran yang membuat cara berpikirnya menjadi jauh lebih negatif. Dengan gambaran-gambaran yang membuat cara berpikirnya jauh lebih tidak pengharapan. Gambaran dalam pikirannya akan jauh lebih menyerang orang lain, lebih melukai, lebih menghancurkan. Karena dia melihat segala sesuatunya dengan asumsi saat terjadi krisis.
Nah hari ini sama juga dengan kita. Kita boleh mengalami keadaan krisis. Kita bisa mengalami sebuah informasi, keluargamu mengalami ini. Suamimu dengar-dengar ada kejadian ini. Istrimu dengar-dengar ada peristiwa ini. Ya, informasi satu kalimat bisa didengar seperti disambar geledek di siang hari, kaget. Tapi kita nggak merespon dengan benar, menciptakan berbagai macam asumsi, akhirnya konflik menjadi lebih parah. Situasi menjadi lebih sulit, logika berpikir kita menjadi tidak landing di tempat yang seharusnya dengan objektivitas yang kita bangun di suasana dan di dalam keadaan itu. Akhirnya yang menjadi panglima itu bukan data dan kebenaran, tetapi yang menjadi panglima adalah asumsi yang dipengaruhi oleh subjektivitas yang ada dalam perasaan kita. Sehingga tahu apa yang terjadi? Asumsi yang dipengaruhi subjektivitas yang terjadi di dalam hati kita, ujungnya selalu membawa kemarahan, rasa pahit, ya menyerang, menghancurkan. Ya kita nggak belajar objektif melihat situasi yang ada di sekelilingnya. Hati untuk mengampuni digerogoti. Ya, hati untuk melihat segala sesuatunya dengan lebih sabar dirampas karena asumsi yang rusak. Ya, hati untuk melihat kesempatan-kesempatan atau data-data berikutnya yang harus ditunggu, nggak lagi disabarin, nggak sabar lagi untuk melihat, menunggu lagi situasi-situasi yang berikutnya yang harus ditunggu. Yang ada hanya kemarahan, menyerang, menghancurkan, nggak percaya. Ya, akhirnya masalah belum selesai, masalah baru akan dibicarakan, kita sudah melakukan justifikasi. Oke, justifikasi sudah terjadi. Belum ketemu, belum ngomong, krisis belum dibicarakan, belum duduk sama-sama, tapi justifikasi sudah terjadi di mana-mana. Akhirnya waktu ketemu, kita nggak menyelesaikan masalah, tapi kita membuka perang dunia di level berikutnya. Oke ya, akhirnya keributan makin parah. Asumsi dibalas dengan asumsi, dibangun dengan asumsi berikutnya. Akhirnya semua komunikasi akan menjadi rusak. Tapi sesuatu yang luar biasa dimiliki oleh seseorang namanya Daniel. Daniel ketika dia mendengar raja bertitah, maka dia tidak datang ke orang lain. Dia tanya kepada si pemegang titah. Dia tanya kepada orang yang tepat. Dia tanya, benarkah cerita ini? Bukankah lebih baik datanya dicari dulu dengan benar? Apakah data ini seharusnya benar? Situasinya apakah benar-benar demikian? Ceritanya seperti apa dan sebagainya. Sama juga dengan kita. Saat kita menghadapi krisis, musuh pertama kita adalah asumsi. Jangan izinkan asumsi berkembang di pikiran kita. Tapi lawan asumsi itu dengan data. Cari informasi yang benar seperlunya. Bukan cari informasi dengan kepo juga. Ya akhirnya kita masalahnya satu area tersebar ke banyak area yang lain yang gak perlu. Gitu ya. Masalah kecil jadi besar. Harusnya masalah besar kita kecilin. Bukan masalah kecil dibesarin. Gitu ya. Kita gak perlu kepo. Kita perlu cari data. Kita perlu mendengar dari sumber yang benar. Jangan berasumsi. Berikan ruang untuk orang lain. Untuk orang lain berbicara gitu ya. Dan berikan ruang untuk orang lain membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Memperbaiki kesalahannya juga jika perlu gitu ya. Dan di tempat itulah kita melihat semuanya dengan objektif. Bukan dengan asumsi tapi dengan data. Nah hari ini mari sama-sama kita biasakan Bapak Ibu Saudara. Anda merespon situasi, merespon apapun. Media lah, situasi di sekeliling kita lah. Konflik rumah tangga lah, tentang suami kita dari teman di kantor. Ayo hati-hati nih gitu ya. Tentang istri kita dari suara rumah tetangga. Istrimu tuh begini. Ya, jangan terburu-buru asumsi. Jangan terburu-buru menjustifikasi, merusak semua keadaan seolah-olah semuanya itu sedang terjadi dan kondisinya begitu buruk. Dengan berbagai macam keadaan. Memang mungkin bisa jadi kondisinya lebih buruk. Tetapi seburuk-buruknya situasi tetap sebuah keadaan tidak boleh dibangun dengan asumsi. Harus dibangun dengan data. Harus dibangun dengan hati yang tenang. Harus dibangun dengan cara pandang yang objektif untuk melihat setiap kesempatan, keadaan, situasi yang hari itu terjadi di sekeliling kita.
Hal pertama yang dilakukan oleh Daniel. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa lihat di dalam Daniel 2 ayat yang ke-16. Daniel 2 ayat yang ke-16. Maka Daniel menghadap raja, meminta kepadanya. Perhatikan, supaya ia diberi waktu. Katakan bersama saya, diberi waktu. Untuk memberitahukan makna itu kepada raja, kata Alkitab. Ya, sederhana bukan? Ya, jadi maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kita lompat ayat yang ke-18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia-rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana lain di Babel. 19:20. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Tuhan semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Hal kedua apa yang saya mau sharekan kepada Anda, simpel sebetulnya. Yaitu create space, bangun tim doa dan mengucap syukur. Ya, create space untuk diri Anda sendiri, bangun tim doa Anda dan mengucap syukur. Saat krisis terjadi, hal pertama adalah minta waktu, create space untuk diri kita sendiri. Jangan buru-buru menyimpulkan dengan asumsi itu. Tapi berikan diri kita sendiri waktu untuk tenang, untuk lebih objektif, untuk bisa melihat segala sesuatu bukan dengan nalar negatif, juga bukan dengan nalar emosional, tapi dengan nalar objektivitas yang ada di sekeliling kita. Dan untuk sampai ke titik itu, kita butuh yang namanya create space. Kita butuh punya waktu. Karena itu Daniel datang kepada raja. Ya, Daniel datang kepada raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberikan makna itu kepada raja. Apakah dia sudah tahu maknanya? Dia belum tahu, Bapak Ibu Saudara. Dia belum tahu. Tetapi dia mengambil langkah imannya. Langkah imannya ngapain? Langkah imannya justru minta waktu. Jadi tahukah saat seseorang menghadapi krisis, dia gerusa-gerusu memutuskan, gerusa-gerusu menjadi liar dalam keputusan, gerusa-gerusu meledak, justru itu menceritakan dia tidak beriman. Semakin dia beriman, seharusnya dia melihat situasi itu, dia create space untuk dirinya sendiri. Bukankah aku punya Tuhan? Tapi logikaku penuh dengan asumsi. Keadaan cara berpikirku tidak dalam kondisi yang objektif hari ini. Ya, pikiranku kalut dengan berbagai macam keadaan. Saat itu terjadi, jangan buat keputusan. Jangan melangkah lebih. Tapi justru Anda berkata, bukankah aku punya Tuhan? Karena itu aku harus kasih diriku waktu. Supaya aku punya ruangan untuk mendengar Tuhan berbicara. Semakin Anda reaktif, semakin Anda kehilangan iman. Semakin Anda reaktif, semakin Anda nggak ketemu jalan keluarnya, nggak ketemu nalarnya, nggak ketemu objektivitasnya. Kita terjebak dengan subjektivitas dan asumsi yang ada di pikiran kita. Apalagi kalau ditambah ada kompor di sebelah kita. Oke, kompor tetangga kita, kompor teman kampus kita, kompor teman reuni kita, dan sebagainya. Wah, dia jadi kompor-kompor yang mana sih berbagai macam situasi. Akhirnya kita melangkah bukan dengan objektivitas firman Tuhan, bukan dengan hikmat kerajaan Allah, tapi kita melangkah dengan standar apa kata dunia. Kalau kondisi begini, kata temanku yang di situ aku harus begini. Kata saudaraku, kompor yang ada di sana, aku harus begini. Akhirnya kita Kristen, tapi kita gak sama jahatnya dengan mereka yang ada di dunia. Kita Kristen, tapi kita sama-sama seperti orang yang tidak Kristen dan kehilangan iman saat kita menghadapi situasi krisis di dalam hidup kita. Bukankah Allah yang besar adalah Allah yang menyertai kita saat diberkati? Dia juga Allah yang sama yang akan menyertaimu saat kita ada dalam situasi krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi untuk kita bisa mengerti dia menyertai kita gak boleh gerusa-gerusu. Create space. Izinkan diri kita untuk create space, tenangkan diri kita sendiri. Create space. Dan yang kedua selain create space adalah bangun tim doa kita.
kita perlu ngomong dengan orang-orang yang Anda tahu Anda bisa percaya dengan dia. Ya, bolehkah waktu kita bermasalah kita cerita? Saya rasa boleh. Asal kita cerita dengan orang yang tepat. Ya, jangan Anda cerita pada seseorang yang justru mengarahkan kita pada sesuatu yang semakin menghancurkan kita. Tapi milikilah komunitas, tempat di mana Anda bisa create space, Anda bisa bercerita dengan orang yang tepat, dan disitulah kita bisa doa bersama untuk menemukan hikmat dan kehendak Tuhan. Sudah tahu 2-3 orang berkumpul, bersepakat, Alkitab berkata apapun yang diminta Tuhan akan mengabulkan, kata Alkitab. Tentunya permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini bicara tentang apa sih? Berbicara tentang community yang dibangun dengan spirit yang benar. Tim doa Anda, orang-orang yang ada di sekeliling Anda, ya, yang mungkin bagi beberapa orang, nggak penting komunitas, nggak penting cerita sama orang-orang yang mungkin di pandangan kita adalah pemimpin rohani di pikiran kita. Kan kita juga punya cara kita sendiri. Yang di pikiran kita seperti itu, ternyata mereka adalah orang-orang penting saat kita dalam kondisi krisis itu. Mereka adalah tim doa kita. Mereka adalah sumber-sumber kesepakatan untuk kita mengambil keputusan bersama. Mereka adalah sumber-sumber untuk memberikan arahan, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Bukan hanya dari sudut pandang dunia, bukan hanya dari sudut pandang orang-orang yang gak jelas. Tapi dari sudut pandang hikmat kerajaan Tuhan yang ujungnya adalah kedamaian dan kemenangan bagi keluarga kita. Jadi hari ini bangun, create space. Berikan waktu untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah bangun tim doa kita. Ya, dan kalimat yang terakhir yang saya katakan adalah mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Anda lihat, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari dialah hikmat dan kekuatan. Saat Daniel mulai nemukan idenya, saat Daniel tahu mimpinya dari hikmat Tuhan. Saat Daniel sudah create space, ada orang-orang dalam timnya yang ikut berdoa sama-sama. Hadirat Tuhan di sana muncul, solusi di situ muncul. Saat situasi itu terjadi, yang pertama-tama dia lakukan, dia gak berkata, oh nih kesempatan untuk aku cari promosi. Bukan gitu. Kesempatan nih, aku punya kesempatan untuk ambil posisi di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dan dia gak mikir ke sana. Yang pertama-tama Daniel lakukan adalah dia menghargai Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bersyukur dengan situasi yang hari terjadi. Ya, Tuhan bersyukur dengan keadaan yang hari itu terjadi. Tahukah kita waktu melihat maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel, betul? Pertanyaan saya adalah seberapa yakin Daniel bahwa rahasia itu benar? Seberapa yakin? Daniel sendiri mungkin gak 100% yakin. By conviction dia yakin itu yang rahasia itu datang dari Tuhan. Tapi apakah dia 100% yakin? Saya pikir dia juga masih manusia dari situasi dan keadaan tekan yang dihadapi. Dia sendiri gak yakin 100%. Sama seperti dalam kehidupan krisis yang kita punya saat kita mengambil sebuah keputusan. Ya tidak semua keputusan kita ini yakin 100%. Ini pasti akan benar, akan berjalan. Yang kita tahu ini keputusan yang terbaik yang kita punya. Ini keputusan terbaik untuk saat ini, benar? Ini keadaan terbaik di tengah-tengah situasi yang buruk. Ini hasil doa bersama-sama dengan tim. Ini yang kita bisa jalani untuk hari ini. Kita mungkin gak bisa lihat sampai 5-10 tangga di depan. Kita hanya tahu 1-2 tangga. Dan kita beriman di dalam 1-2 tangga itu Tuhan akan buka tangga berikutnya. Bukankah itu memang cara Tuhan bekerja dalam hidup kita? Hal yang sama juga terjadi dengan seseorang yang namanya Daniel. Saat Daniel terima mimpi itu, dia cuma terima mimpinya, tapi dia sendiri mungkin gak yakin 100% mimpi ini benar gak? Kalau bayangin kalau dia ketemu Nebukadnezar, dia cerita mimpinya dan mimpinya salah, oh dia orang pertama yang pasti akan dipenggal. Dan resikonya begitu besar. Tapi hari itu di tengah-tengah situasi yang kalau ngomong solusi sudah ada benihnya. Tapi apakah benih ini benar-benar solusi? Tidak ada jaminan. Tapi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Daniel berkata dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Artinya adalah apapun situasinya, satu langkah terang sekecil apapun
bersyukurlah dengan keadaan itu. Karena itu akan menjadi pintu masukmu untuk melihat bagaimana step berikutnya Tuhan akan buka di depan kita. Kadang-kadang kita nggak bisa, sekali lagi nggak bisa lihat 5 langkah yang di depan kita. Kita cuma tahu 1-2 hal yang kita pilih hari itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi syukuri area itu. Syukuri area ini. Anda tahu Anda memutuskan dengan hati nurani yang benar. Anda memutuskan dengan objektif. Anda memutuskan dengan terang kebenaran. Anda memutuskan bersama-sama dengan tim doa yang ada di sekeliling Anda yang mendukung Anda. Dan apakah keputusan Anda akan betul-betul langsung meledak dan berbuah? Tidak ada garansi. Tapi ada satu hal yang kita bisa lakukan. Yaitu kita bersyukur. Karena sedikit titik terang yang Tuhan buka di tengah-tengah situasi krisis itu. Dan pintu syukur itulah yang membuat kita dibuka Tuhan untuk melihat bagaimana surga akan bergerak di dalam hidup kita. Orang yang tidak bisa bersyukur, pikirannya selalu ke belakang. Dia akan berkata, nanti kalau gini gimana? Nanti kalau tambah rusak gimana? Nanti kalau terjadi seperti yang di belakang itu gimana? Nanti kalau sakit hati lagi seperti yang masa lalu peristiwa ini, peristiwa itu gimana? Nanti kalau ngalami ini seperti yang lalu gimana? Kenapa? Karena dia gak bisa bersyukur. Ya sehingga yang ada di pikiran perjalanannya menuju ke depan, tapi solusinya lihat ke belakang. Ya sesuatu yang dibutuhkan yang ada di depan, tapi pandangannya ngelihat ke belakang. Sehingga dia nggak bisa melihat bagaimana Tuhan sedang membuka sesuatu yang ada di depannya. Karena matanya tidak ada di sana, matanya ada di belakang. Padahal dia sedang jalan menuju ke depan. Akhirnya dia nggak bisa bersyukur. Karena itu kenapa rasa syukur itu penting. Rasa syukur atas sekecil apapun penambahan hal baik yang terjadi di tengah-tengah krisis itu. Membuat matamu punya harapan untuk lihat ke depan. Membuat mata kita melihat ada secercah harapan di sana. Ada Tuhan yang sedang mengantarkan kita ke sana. Kalaupun ini bukan jalan yang benar, paling tidak aku melangkah dengan hati nurani yang benar menuju kepada jalannya Tuhan. Dan di langkah itulah aku akan tahu step berikutnya Tuhan akan tuntun hidupku di step berikutnya. Kita punya cara pandang yang benar. Rasa syukur membuat mata kita menoleh ke depan. Dan itu kemenangan kita saat krisis, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat krisis jangan lihat ke belakang. Kita semakin gak akan melihat solusi. Cara lihat ke depan, syukuri yang ada. Syukuri setiap kemajuan. Maka Anda akan temukan bagaimana secercah harapan Tuhan buka di depan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Yang ketiga Daniel 2 ayat 30. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja. Supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Sudah menarik ya Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya singkat cerita Daniel datang ke Nebukadnezar. Dan ternyata mimpinya benar. Mimpinya benar. Nebukadnezar menghargai mimpi itu. Tapi setelah Nebukadnezar menghargai mimpi itu, Daniel ngomong kepada Nebukadnezar. Dia ngomong begini, adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Jadi dia ngomong rahasia itu memang disingkapkan kepadaku karena hikmat. Yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Perhatikan, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja. Supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Sudah tahu apa yang saya mau katakan? Saat kita ada dalam sebuah krisis, maka tempatkan subjek yang dilayani sebagai fokus, bukan diri kita. Ya, tempatkan subjek yang kita layani itu sebagai fokus. Fokusnya bukan diri kita, tapi fokusnya adalah subjek yang kita layani. Bagaimana melihat krisis ini bisa selesai. Bukan gimana caranya supaya hatiku bisa tenang. Gimana caranya supaya hatiku sudah gak marah lagi. Gimana caranya supaya ini sakit hati bisa dibereskan. Akhirnya Anda gak selesai. Kita blunder dengan perasaan kita. Tapi kalau kita menempatkan krisis sebagai subjek yang kita layani ini. Sebagai fokus. Maka Anda akan berkata, oke, kalau memang harus mengampuni. Mengampuni ini sulit. Mengampuni ini berat. Tetapi kalau subjek yang kulayani harus mengampuni. Maka do it, aku akan lakukan itu. Gak enak di hati.
tapi krisis akan selesai. Gak enak di pikiran, tapi kita akan melihat harapan baru akan dibuka untuk spot berikutnya yang Tuhan percayakan di depan kita. Sudah nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat subjeknya diri kita, maka yang ada adalah kemarahan. Yang adalah sakit hati. Yang adalah gimana caranya supaya kita menang. Akhirnya bukan selesai sebuah krisis, tapi menang-menangan untuk saling membalas dendam. Kamu lakukan itu, oke, gua lakukan ini. Kamu lakukan ini, aku lakukan ini. Kamu merespon situasi dengan cara ini, aku merespon dengan cara ini. Kenapa? Karena fokusnya bukan subjeknya bukan krisis yang sedang kita layani. Tapi fokusnya justru fokus ke dalam, ke diri kita sendiri. Tapi yang luar biasa buat Daniel adalah ketika Daniel dapat mimpi itu, dia ngomong, iya memang, aku memang dipakai. Tuhan izinkan aku dipakai untuk menceritakan hikmat ini. Tapi tujuannya bukan untuk aku. Tujuannya adalah untuk memberitahu raja, untuk memberitahu dirimu. Tentang pikiran-pikiran yang ada dalam pikiranmu itu seperti apa. Ya, hari itu Daniel bisa ngamuk loh saudara. Daniel bisa ngomong begini, kamu tahu gak gitu ya. Dia bisa mengatakan kita ini sampai mau diancam, mau dibunuh, kita semua ketakutan dengan situasi ini. Dan aku punya mimpi itu karena aku memang hebat. Dan sejak hari ini semua mimpi-mimpimu bisa diintimidasi lewat mimpiku gitu ya. Dia bisa mengintimidasi Nebukadnezar. Dia bisa menggunakan kekuatannya untuk serang balik Nebukadnezar. Tapi hari itu Daniel gak lakukan itu. Daniel justru memilih untuk menaruh fokusnya bukan pada dirinya. Tapi menaruh fokusnya pada krisisnya itu sendiri. Dia ngomong kepada Nebukadnezar. Tuanku, ini mimpi ini tujuannya adalah untuk menceritakan tentang kondisi hatimu. Walaupun Daniel sendiri mungkin juga sakit. Daniel bisa berkata begini loh. Saya ini loh, layani Nebukadnezar 16 tahun. Kalau lihat di pasal ini ya, 16 tahun berlalu, Daniel 2 ke Daniel 3 itu 18 tahun gitu ya. Saya ini melayani 16 tahun. Saya kasih yang terbaik, prestasi yang terbaik, hikmat yang terbaik. Melayani negara yang bukan negaraku, aku melayani sebagai bangsa yang dijajah, melayani negara jajahanku. Dia kasih yang terbaik, dia bisa marah. Ya, tetapi hari itu Daniel tidak mengentertain hatinya, karena bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah objek yang dia layani, yaitu Nebukadnezarnya, kondisi krisisnya itu sendiri. Sehingga hari itu dia berkata, karena hikmat ini tujuannya adalah untuk supaya kamu ngerti kondisi hatimu. Hari itu apa yang terjadi? Daniel memilih. Dia memilih dalam tanda kutip ya, dia mengorbankan keinginannya untuk marah. Keinginannya untuk mengungkapkan sakit hatinya. Keinginannya untuk protes, 16 tahun aku melayani kamu, sikapmu begini. Dia korbankan itu semuanya. Dengan sebuah tujuan, aku mau melihat situasi ini menjadi lebih baik. Dan Anda tahu kan cerita ujungnya, akhirnya Nebukadnezar berkata, aku tahu tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allahnya Daniel. Hari itu Nebukadnezar, raja terbesar di seluruh dunia. Akhirnya ngomong dari mulutnya. Tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allahnya Daniel. Ya, nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi kemenangan bersama atas Israel pada saat itu. Sudah tangkap sesuatu. Inilah respon waktu Daniel ini menghadapi krisis dalam hidupnya. Ya. Dan ayat yang kalau boleh saya tambahkan sedikit, ayat yang ke-49 dikatakan. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Menarik ya. Setelah peristiwa itu, di mana Daniel punya prestasi untuk membuka hikmat itu di depan raja, Daniel ngomong gini, atas permintaan Daniel, atas permintaannya Daniel. Dia berkata, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel bisa ngomong begini loh, bukankah aku yang berprestasi? Jadi aku yang terima semuanya. Wilayah pemerintahan harusnya jatuh ke tanganku. Tapi Daniel gak lakukan itu. Daniel justru berkata, ayo please bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kasih kesempatan mereka di ruang-ruang wilayah yang mereka kerjakan. Sudah tahu apa yang saya mau katakan? Kita belajar memberikan apresiasi. Kita belajar menemukan hal-hal yang baik. Dan memberikan apresiasi dari situasi krisis yang hari itu terjadi. Jadi jangan terus lihat negatifnya.
Akhirnya krisis gak selesai. Dan orang mau tumbuh, orang mau berbalik, orang mau memperbaiki krisis diintimidasi dengan banyak area yang negatif. Kenapa tidak? Memang hari itu terjadi krisis. Memang hari itu hal buruk sedang terjadi. Tapi coba temukan hal-hal baik yang tersisa. Jadikan itu pintu masuk untuk memulai hal baru bersama dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi sebuah kemenangan baru di periode berikutnya untuk seseorang keluar dari krisis yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apresiasi adalah pintu masuk untuk memulihkan sebuah hubungan. Apresiasi adalah pintu masuk untuk kita masuk dan membangun sebuah relationship komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apresiasi gak perlu berlebihan. Ya contohnya Anda ketemu dengan nenek-nenek usia 70 tahun. Anda berkata, waduh nenek cantik sekali ya, sama seperti gadis 16 tahun gitu ya. Kadang-kadang kejauhan gitu ya. Ya memang ya sudah 80 tahun ya memang sudah berusia. Tapi Anda lihat kesehatannya. Anda lihat hal baik dalam hidupnya, kita bisa apresiasi. Nggak perlu berlebihan, tapi temukan hal baik yang tersisa. Apresiasi itu menjadi pijakan untuk dia keluar dari krisis. Ya, menjadi pijakan untuk dia keluar dari krisis. Biarkan apresiasi dan hal baik itu mengokohkan harapan-harapan yang baru untuk dari area krisis yang hari itu sedang terjadi dalam hidup dan situasi yang kita hadapi di tengah-tengah lingkungan kita. Nah dari tempat itulah kita mungkin gak semuanya kembali seideal yang kita inginkan langsung. Tetapi yang jelas ketika direspon dengan benar, maka ada harapan baru. Semua krisis dipulihkan Tuhan dengan cara Tuhan, dengan iman kita bersama dengan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita.